Oke, mmm, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Kami, eee, dari kelompok tipe 2 kelas I4406 yang beranggotakan saya Raditya Pradiata Manugroho, kemudian ada Muhammad Aksal Arya Paskah dan juga Muhammad Raihan Rawadi Heksaputra akan mempresentasikan mengenai hasil, tugas project base untuk, dataset Autos MPG. Oke, dimulai dari bab 1. Pada deskripsi tugas ini, project based assignment diberikan sebuah tugas yakni eksplorasi dataset dengan menggunakan, salah satu metode ensemble learning yang telah diberikan. Kemudian untuk kesempatan kali ini kami, diberikan dataset yakni Autos MPG bersifat regresi dan diwajibkan untuk menggunakan metode ensemble learning yakni boosting. Kemudian regresi pada dataset ini adalah, suatu cara dalam memprediksi tingkat kehematan bahan bakar atau kendaraan dalam MPG atau miles per gallon, berdasarkan profil mobil atau info-info mobil yang telah diberikan. Dan diwakili dengan atribut-atribut lain seperti jumlah silinder, daya atau tenaga kuda, tahun keluaran, dan sebagainya. Kemudian sebagai perbandingan, kami melakukan juga prediksi menggunakan KNN, dan juga random forest. Kemudian tujuan akhir penelitiannya adalah, mendapatkan beberapa nilai prediksi dari 3 model yang berbeda atau 3 metode yang berbeda, yakni KNN, random forest, dan boosting, yang diharapkan dari hasil prediksi ini akan diraih nilai performansi dari masing-masing metode. Lanjut. Kemudian, selanjutnya, sesi eksplorasi dan pemrosesan data. Yang pertama dilakukan adalah, membaca dan melakukan identifikasi, dataset. Pada identifikasi pembacaan dan pada hal yang pertama dilakukan adalah mengimport library, membaca dan menampilkan dataset. Import library ini dibutuhkan untuk, pengolahan data yang dataset nanti. Kemudian kita akan membacanya, mengimpor dulu, kemudian mengimpor dataset, kemudian kita akan membacanya. Selanjutnya akan ditampilkan, beberapa, beberapa informasi terkait datasetnya, secara cukup lengkap, mulai dari MPG sampai dengan nama mobilnya. Lanjut. Oke, kemudian, kita akan menampilkan informasi karakter dari masing-masing variabel data. Jadi di sini ada 9 variabel data, yakni MPG, jumlah silinder, displacement atau cc, horsepower, bobot atau weight, acceleration atau waktu akselerasi, tahun modelnya, origin, dan juga nama mobilnya. Masing-masing mempunyai, tipe data yang berbeda. Untuk float 64 itu ada 3 data, kemudian integer 64 ada 4 data, dan selanjutnya ada objek ada dua variabel data. Oke, next. Oke, kemudian bagian selanjutnya membaca dan melakukan identifikasi dataset. Oke, pertama, eee pengecekan missing value. Untuk pengecekan missing value ini kita perlukan supaya, saat nanti kita akan melakukan eksplorasi lebih lanjut, terutama menggunakan ensemble learning, akurasi data akan, sangat membantu hasil akhir dari prediksi, metode-metode yang akan dilakukan. Lanjut visualisasi data. Oke, lanjut visualisasi data ini juga, sangat penting dikarenakan ini untuk menggambarkan, data dalam suatu grafik yang bertujuan untuk mengetahui grafik data, densitas data, dan sebagainya. Jadi, grafik ini juga akan mendukung eksplorasi data agar semakin mudah dan semakin akurat. Kemudian selanjutnya, di ini
terdapat box plot yang telah ditampilkan tadi, bahwa di sana terdapat beberapa outliers, terutama di bagian MPG dan acceleration. Outliers ini harus dihapus karena untuk mendukung akurasi data yang lebih baik lagi. Di bawah ini adalah, penanganan outlier-nya atau handling outlier. Mmm, jadi di sini, handling outlier dilakukan dengan menggunakan, metode interquartile range, di mana data data bagian kuartil 3 dan juga data bagian kuartil 1 akan dikurangi atau diselisihkan, mmm, yang akan menjadi interquartile range. Selanjutnya, kita akan mendrop beberapa variabel data yang tidak bisa dijadikan acuan dalam proses testing dan training pada sesi berikutnya. Mmm, Selanjutnya ada standarisasi dataset. Di standarisasi dataset ini, kita akan melakukan, perbedaan data, yakni data training dan juga testing. Hal ini bertujuan untuk melihat jumlah data, mean, STD, atau standar deviasi, minimal kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, dan juga, maksimum dari, setiap kolomnya. Lanjut. Oke, pada bab 3 atau pemodelan. Pada tahap ini, hal pertama yang dilakukan adalah membuat variabel untuk menampung data frame yang berisikan indeks tren MSE dan juga tes MSE. Di sini juga menggunakan teknik KNN, random forest, dan boosting atau metode-metodenya untuk membantu pengerjaan, eksplorasi ini. Dilakukan juga import library, K-neighbors regression untuk KNN, dan juga mean squared error yang diimport dari library scalar. Selanjutnya, oke, ini, tadi, untuk pembuatan MSI-nya, dan di bawah ini adalah, hasil dari, tren dan tesnya, namun bukan hasil akhirnya. Jadi dari pemodelan yang dilakukan, maka hasilnya dipisah menjadi tren dan tes ya. Didapatkan boosting dari model trennya sebesar 6,75 sekian, dan juga boosting dari model tes itu itu adalah 10,70 sekian. Lanjut. Oke, ini untuk bab 4 akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Rayhan. Oke. Selanjutnya ini ada tahap bab 4 evaluasi. Itu setelah kita melakukan proses learning dan testing tadi, kita mendapatkan hasil evaluasi dari segi MSE dan prediksinya nantinya. Ini ada prediksinya, lanjut ke yang prediksi. Dengan menggunakan metode KNN, kita dapat mendapatkan nilai sebesar 26,2. Lalu kalau kita pakai random forest, kita mendapatkan 25,0, dan ketika kita menggunakan metode boosting, kita mendapat 23,6. Padahal yang paling benar adalah nilai kebenaran, nilai data benarnya adalah 26. Jadi yang paling dekat itu prediksi KNN yang paling bagus sebenarnya yang digunakan. Lanjut ke bab 5 yang eksperimen. Nah, kita melakukan eksperimen ini untuk menentukan apakah kita bisa melakukan sesuatu untuk memperkecil MSE atau mean square error, nilai errornya memperkecil itu, dan membuat data akhir kita, prediksi kita lebih baik lagi. Yang pertama ada eksperimen 1, itu kami coba mendrop kolom cylinders untuk melihat apakah hasilnya lebih baik atau MSE-nya lebih kecil atau tidak. Lanjut, ini kita bikin X-train, Y-trainnya. Kita itu cylindersnya kita drop kan, yang menghasilkan begitu. KNN train 7,9, tes 12, kalau pakai random forest 1,1, tesnya 9,1, kalau pakai boosting 6,5, dan tesnya 11,1. Lanjut ke eksperimen kedua, kami coba juga menggunakan, kita mendrop juga kolom weight
untuk melihat apakah hasilnya juga lebih baik dari sebelumnya. Itu kita drop yang weight-nya. Kalau yang tadi yang eksperimen 1 kita drop yang silinder, sekarang kita drop yang weight-nya, kita coba apakah lebih baik atau tidak. Selanjutnya kita eksperimen lagi, eksperimen terakhir, eksperimen ketiga, kita coba untuk mengurangi datanya menjadi yang kita gunakan hanya 101 data pertama yang akan kami gunakan itu untuk apakah bisa meningkatkan hasil akhirnya, meningkatkan prediksinya, dan mengurangi MSE-nya. Akan dijelaskan nanti di kesimpulan. Selanjutnya kita ke bab ke-6, bab terakhir, bab kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dengan menggunakan metode boosting dapat meningkatkan performa algoritma regresi milik kita, seperti Bigfoot. Jadi kami mendapatkan hasil berupa jika menggunakan metode KNN, kita mendapat MSE sebesar 7,88 di bagian training, lalu 12,75 di bagian testing. Namun jika kita menggunakan boosting itu errornya lebih kecil, itu kita mendapat 6,75 di bagian trainingnya dan 10,7 di proses testingnya. Sedangkan pada metode random forest kami mendapatkan hasil yang berbeda. Kami mendapat MSE sebesar 1,12 dan training sebesar 9,15, yaitu lebih kecil daripada boosting. Lalu lanjut ke yang lalu kami menggunakan apa? Kami melakukan yang tadi 3 eksperimen itu dengan dataset untuk mengetahui apakah dapat kita memperbaiki memperkecil MSE-nya. Eksperimen pertama yang tadi cylinders menghasilkan KNN sebesar 7,9 di bagian training, terus 12,1 di bagian testing, random forest 1,1 di bagian training, terus di bagian testingnya 9,1, boostingnya 6,5, dan di bagian testingnya 11,1. Itu di bagian KNN dan RF itu lebih baik, tapi di bagian boosting itu berbanding terbalik. Begitu. Selanjutnya kami melakukan eksperimen kedua dengan mendrop weight tadi. Kami mendapatkan hasil yang lebih buruk dari sebelum melakukan eksperimen ini. Jadi mungkin kita akan tetap menggunakan dataset sebelum eksperimen ini. Selanjutnya kami mencoba untuk menggunakan 101 data pertama saja dan mendapatkan MSE yang paling baik menurut datanya. Hasilnya sangat memuaskan, nilai MSE jadi lebih kecil, dan jadi paling bagus adalah menggunakan 101 data pertama menggunakan metode random forest yang paling bagus, paling sedikit dengan errornya yang paling sedikit. Jika ingin mendapatkan prediksi yang paling baik. Selanjutnya ada demo codingan oleh teman saya, Aksen. Baik, di sini saya akan melakukan demo codingannya. Langsung saja di run all. Nah, pertama kita input data autos_mpg.csv terlebih dahulu. Sebentar, sedang loading. Dapat dilihat kami menggunakan library sklearn yang diimport di sampel, lalu standard scalar, label encoder, one hot encoder, lalu terdapat library matplotlib dan seaborn untuk plotting diagramnya. Pertama masukkan dulu ininya. Nah, ini dia. Nah, pertama akan dilakukan pembacaan dataset. Ini pembacaannya 10 data pertama, df.head-nya 10. Bisa dilihat MPG, silinder, displacement, horsepower, weight, acceleration model, dan origin. Nah, lalu pada praprosesannya, pertama ada pengecekan apakah terdapat missing value pada datanya.
Nah, ini adalah pengecekan missing value-nya. Lalu dilakukan visualisasi data dengan menggunakan scatter plot dan histogram. Lalu ada density-nya, ini density-nya. Lalu ini histogramnya. Ini scatter plot-nya. Nah, untuk menangani outlier-nya pertama kita membuat dulu plotnya. Bisa dilihat terdapat outliers pada beberapa titik. Nah, maka dilakukan handling outlier pada kuantil 0,25 dan 0,75 di Q1 dan Q3. Nah, setelah itu akan dilakukan drop filenya. Maaf, drop kolomnya, yaitu dilakukan drop kolom car name karena tipe datanya string. Lalu di drop horsepower dan MPG. Di antara horsepower dan MPG ini terdapat missing value di salah satu datanya. Nah, ini pemisahan ininya menjadi numerical, yaitu yang numerical itu ada cylinder, displacement, acceleration, weight, model year, dan origin. Nah, ini tadi yang dijelaskan oleh Radit, terdapat count, mean, standard deviation, min max-nya, lalu persentasenya, lalu pada tahap pemodelan terdapat variabel tampung yang akan menampung data frame yang nantinya akan men-split data menjadi train MSE dan tes MSE. Maksudnya akan dilakukan dua perhitungan yaitu train dan tes menggunakan KNN, random forest, dan boosting. Nah, ini untuk proses K-neighbor regression-nya. Nah, ini untuk yang random forest-nya. Nah, lalu akan dilakukan scaling pada kolom yang numerik. Ini dilakukan pada tahap tes, yaitu X-test. Nah, setelah dilakukan scaling pada data numerikalnya, maka akan dibuat variabel MSE yang isinya ini ada data frame untuk train dan tes pada masing-masing algoritmanya. Lalu dalam variabel indeks ini terdapat KNN, RF, dan boosting. Ini hasil dari perhitungan tadi didapati tabel berupa KNN, RF, boosting, ada train dan tesnya. Nah, untuk yang evaluasinya kita terdapat ini subplot lagi untuk RF, boosting, dan KNN. Nah, ini untuk prediksinya. Prediksi KNN itu 26,2, lalu prediksi RF itu 25,0, prediksi boosting itu 23,6. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.